Tapi sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video dari channel Manusia Peradaban ya guys. Biar kita semangat bikin konten-konten video berikutnya. Dan tentunya tidak lain tidak bukan narasumber kita pada kesempatan kali ini yang sudah kita kenal sama-sama atas kepakarannya. Sudah bolak-balik Turki Indonesia lebih dari hampir 20 kali ya. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Bambang Halilintar. Alhamdulillah, selamat datang. Ahlan wa sahlan Ustadz Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan saya lihat juga partisipasi dari beberapa peserta sudah mulai bergabung satu persatu. Sebelum kita mulai, saya minta untuk Bapak Ibu sekalian peserta dari ngaji peradaban ini bisa share ke sebanyak-banyaknya relasi teman di grup-grup WhatsApp, baik flyer maupun link Zoom-nya ya, bisa di-share ke teman-teman semua yang insya Allah dari forum ini cukup bermanfaat ya, cukup bermanfaat bagi kita semua, karena di sini kita akan mengkaji terkait dengan peradaban Turki baik era masa lalu sampai dengan kekinian. Dan sekali lagi saya himbau, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa men-share link Zoom kita ke sebanyak-banyaknya kerabat teman yang mudah-mudahan bisa juga berbagi bermanfaat untuk hadir di forum ini. Baik, tanpa berpanjang kalam lagi ya, marilah sama-sama kita buka ngaji peradaban kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selain daripada itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa ngaji peradaban ini juga kami sambungkan langsung ke channel YouTube Manusia Peradaban, Ustaz ya? Iya, ada kendala, error kayaknya belum bisa. Nanti siaran tunda aja. Baik, siaran tundanya ya bisa di-share, bisa dilihat nanti di channel Manusia Peradaban. Dan siaran tunda juga nanti bisa di-share ke link-link via WhatsApp, via aplikasi sosial media lainnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para penikmat sejarah, pemerhati sejarah yang juga mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan banyak tambahan wawasan, tambahan informasi seputar Turki. Alhamdulillah, pakarnya sudah hadir bersama kita, Ustadz Bambang Halilintar. Kepadanya kami persilakan, Ustadz. Baik, makasih Mas Hermanto ya, yang sangat cute, sangat smiley. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dr. Usman. Selamat sore Pak Dokter. Ini beliau pernah ikut jalan-jalan ke Turki bareng saya ini. Ahlan. Beliau dokter spesialis di Klaten ya. Sehat Pak Dokter ya? Alhamdulillah, kapan-kapan ketemu lagi Pak Dokter. Ibu sekalian, jadi lockdown ini atau corona ini memang memaksa kita bersilaturahmi dalam bentuk yang baru ya, secara online. Jadi alhamdulillah akhirnya kita kemudian menjadi terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya online begini Mas Hermanto ya. Betul. Dan karena memang ada banyak dorongan untuk kemudian kita berdiskusi banyak soal peradaban khususnya Turki, maka kemudian kita menemukan ide untuk bikin diskusi soal peradaban khususnya Turki. Ya. Yang jadi pertanyaan menarik, kenapa Turki? Ya. Kan peradaban macam-macam ya.
Ya mungkin karena saya sering bolak-balik ke sana sehingga kemudian ada beberapa informasi mungkin yang perlu jadi perhatian atau menjadi pengetahuan kita bersama lah ya. Saya akan buka slide dan nanti saya akan share slide-nya. Ya, semoga dari sini kemudian kita bisa mulai memahami. Sekitar 1 jam mudah-mudahan saya sampaikan. Setelah itu kita diskusi, ya, tanya jawab. Mungkin ya setengah jam atau bisa nanti sampai maghrib lah. Amin. Maghrib versi mana nih? Kalau versi Papua sudah mau maghrib. Ada yang dari Papua di sini? Ada ya. Oh, ada. Versi Jakarta aja ya, Versi Jakarta. Versi inilah versi Bekasi. Nah, ini karena base-nya di Bekasi. Baik, saya akan share screen dulu untuk kita pandu masuk ke bagian materinya. Jadi acara ini terselenggara diinisiasi oleh Oke Wisata. Ya, Oke Wisata dulu waktu Dr. Usman ikut kita brandnya masih dengan El Hasanah. Sekarang untuk lebih cair kita pakai nama Oke Wisata Pak Dokter. Tapi sama intinya ya, sama intinya. Oke Wisata tujuannya biar oke. Ya perjalanannya oke ya, suasananya oke dan lain-lain. Kemudian kita disupport ya secara baik oleh teman-teman di komunitas pesantren entrepreneur. Ya, disupport di teman-teman pesantren entrepreneur dan kebetulan karena saya juga belum lama ya efek lockdown ini bikin channel di YouTube Manusia Peradaban, maka ini juga bagian dari yang berpartisipasi di sana. Bagi yang suka silakan mampir di channelnya Manusia Peradaban, juga di Pesantren Entrepreneur ada juga channel YouTube-nya. Dan jangan lupa juga Oke Wisata channel yang oke insyaallah ya. Nah. Oke, udah bisa. Siap. Alhamdulillah. Sip. Baik, Ibu sekalian. Nah, bagi yang pakai HP mungkin nggak begitu kelihatan, tapi yang pakai laptop insya Allah kelihatan ya. Baik, jadi pertanyaannya adalah kenapa Turki? Ya, ada peradaban macam-macam kan sebetulnya, ada peradaban Eropa, ada peradaban macam-macam, tapi kenapa Turki? Jadi rencananya, Ibu sekalian, ini kajian perdana sebenarnya. Ya, kajian perdana karena kita berharap nanti secara berseri kita akan sajikan ini. Ya nggak mungkin lah bahas Turki 1 jam selesai. Nggak mungkin 1 jam selesai. Ya karena Turki itu peradaban yang sangat panjang. Ya. Maka dari itu ini adalah kajian pertama dan kita berharap nanti secara berseri ya Pak Hermanto. Insyaallah kita akan adakan. Syukur-syukur nanti kita akan adakan kajiannya bukan di tempat begini atau tidak online tapi bisa offline. Syukur-syukur nanti kita kajiannya langsung di Turkinya. Amin. Nah ini yang menarik ini. Amin. Ya, langsung melihat sendiri. Jadi bukan katanya-katanya gitu. Ya. Kayak Mas Hermanto ini kan baru katanya nih. Iya. Kalau Pak Agus dari teman-teman di pesantren entrepreneur sudah bukan katanya lagi. Ya sudah pernah ke sana. Bosan nggak Pak Agus? Enggak ya. Ingin balik lagi ya. Baik, kita lihat yang berikutnya. Terus kalian, ini sedikit ini ya. Pertanyaan, kalau bicara soal Turki, kebanyakan yang terbayang dalam ingatan kita apa sih? Apa kira-kira Pak Hermanto? Erdogan, ya. Saya muncul. Langsung saja ya. Beberapa hal yang sering orang jadi ingatan ketika kita bicara soal Turki adalah soal penaklukan Konstantinopel, benar ya? Iya. Ini fenomenal, ya, fenomenal sekali. Yang kedua biasanya soal kekhalifahan Turki Utsmani. Ya, soal kekhalifahan Turki Utsmani. Berikutnya Muhammad Al-Fatih. Ini makanya anak-anak Indonesia banyak yang namanya Fatih. Dan lain-lain ya. Sampai dulu anaknya Sultan Demak namanya Fatih Yunus. Ya, katanya beberapa versi nyebut yang dimaksud adalah Fatih Yunus atau Fathi Yunus. Ya. Kemudian ini yang suka berwisata, balon udara ceritanya. Katanya kalau ke Turki belum naik balon udara, belum afdol. Belum afdol. Iya. Ya, ibarat haji belum tahallul.
Nah, ibarat umroh belum tahalul. Katanya begitu. Ya, kemudian Istanbul. Ya, kota Istanbulnya sendiri. Ya. Beberapa orang mengenal juga ada Mustafa Kemal Atatürk. Lepas dari banyak orang Indonesia yang nggak suka, tapi sejarah bercerita tentang ada sosok namanya Mustafa Kemal. Jadi kenal orang lah. Ini tadi yang Mas Hermanto tentang Erdogan. Orang Turki bacanya Erdogan. Jadi kalau bilangnya Erdogan ketahuan belum ke Turki. Orang Turki bacanya Erdogan. Berarti bisa mendoan. Ya. Baik, Erdogan. Nah, kira-kira begitulah. Dan kita semua paham tentang ini. Tapi coba, tidak banyak orang yang bertanya, misalkan pada kasus soal penaklukan Konstantinopel. Ini khusus tentang Konstantinopel saja ya, misalkan bertanya lebih jauh, misalkan ini contoh. Saat Nabi bersabda tentang penaklukan terhadap Konstantinopel yang ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan, dalam hadis tentang penaklukan kan begitu. Bukankah pesan itu disampaikan di hadapan para sahabat yang mereka orang Arab? Tidak ada satupun dia orang Turki. Ya. Tapi yang menarik, ya Bapak sekalian, tapi kenapa yang berhasil menaklukkan itu adalah orang-orang Turki dan bukan orang Arab? Ya, kalau saya tergelitik dengan pertanyaan gini, iya ya, kan yang dapat nubuat disampaikan Rasulullah, audiensnya itu kan orang Arab. Nggak ada pada saat itu. Nggak ada orang Turki. Orang Turki belum ada yang Islam. Tapi justru yang menaklukkan adalah orang Turki, bukan orang Arab. Ini perlu jadi kajian sebenarnya. Ya, menarik kenapa orang Turki. Tidak ada yang kebetulan soalnya di dunia ini. Betul. Semua adalah atas desain dan kehendak Allah. Allah pasti sudah mendesain dan punya kehendak. Ya, rahasia-rahasia kenapa orang Turki yang terpilih menjadi sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Nah, karena ceritanya sejak muncul hadis ini, para sahabat semua berpikir ke sana. Nanti kalau dalam kisah tentang sirah para sahabat itu, termasuk ketika ekspedisi Umar bin Khattab menyerang atau futuhat ke Syam, ya, kemudian penaklukan Persia, kemudian nyebrang dari Syam ke Mesir ke barat, dibayangkan ya petanya ya. Jadi kalau dari Madinah ke Syam itu ke utara, utara di atas. Persia ada sebelah kanannya, sebelah timur. Ya, kemudian nanti yang namanya Mesir sebelah kirinya. Itu dalam rangka mewujudkan apa yang Rasulullah sampaikan, menuju Konstantinopel. Hanya kan dulu belum ada pesawat. Iya, belum ada pesawat. Belum ada drone ya. Belum ada pesawat, dan belum ada pasukan laut. Jadi memang harus darat. Pasukannya darat. Nah, menuju ke sana harus lewat Syam. Itu otomatis orang-orang Romawi juga khawatir ini ada pergerakan, terjadilah sampai akhirnya ditaklukkan Syam dan seterusnya. Ini sebagai gambaran. Tapi ternyata nggak berhasil juga, ya, nggak berhasil. Beberapa kali ekspedisi di zaman Muawiyah juga dilakukan sampai syahidnya salah seorang sahabat dan meninggalnya salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari itu. Makamnya ada di Madinah, di Istanbul. Di Istanbul ada makamnya. Sudah sampai sana tapi belum berhasil. Dan ternyata yang berhasil adalah Muhammad Al-Fatih. Al-Kisah, seluruh ekspedisi penaklukan Konstantinopel itu ada 62 kali. 62 kali totalnya. Luar biasa karena dari berbagai masa tuh. Iya, bagi berbagai masa. Karena semua orang pingin seperti yang disabdakan Nabi sebagai sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Jadi hasratnya kuat. Kalau yang ngomong saya kagak ada yang peduli. Karena yang ngomong Nabi semua termotivasi. Gitu. Dan waktu itu yang diberi motivasi langsung orang-orang Arab. Nggak ada orang Turki. Tapi kenapa orang Turki? Ini satu pertanyaan yang nanti kita bahas dalam kajian ini. Baik. Ya, oke, ini pertama Pak Hermanto. Kemudian sekalian, hal berikutnya nih nanti yang perlu jadi bahan kajian kita juga. Nah,
Konstantinopel itu berada di wilayah Bizantin atau Bizantium. Kita nyebutnya Bizantium. Kalau tulisan di sananya Bizantin. Saya juga nggak tahu kenapa jadi tium gitu ya. Mungkin orang Indonesia dengarnya tium gitu ya. Telinganya beda. Yang secara tradisional itu ada di wilayah Yunani. Yang sekarang disebut Turki, dulu wilayah Yunani. Nah, yang jadi pertanyaan, lantas siapa itu orang-orang Turki ini? Kenapa sekarang jadinya Turki? Dan dari mana mereka berasal? Nah, ini bagian dari yang perlu jadi bahan kajian kita. Siapakah yang disebut orang-orang Turki ini? Mereka asalnya dari mana? Kenapa kemudian sekarang menguasai wilayah yang secara tradisional disebut sebagai Yunani? Nah, ada Yunani, ada Greece. Kalau bahasa internasional kan Greece tuh, Greece itu, Greece itu. Ya, ternyata itu bukan sekedar penyebutan bahasa saja, tapi ada makna. Ya, ada memang sejarah silsilahnya. Kebetulan saya lagi belajar banyak soal silsilah bangsa-bangsa, dan kita jadi paham kenapa ada nama Yunani, kenapa ada nama Greece dan seterusnya. Oke. Saya pernah ke Kabupaten Tarutung. Tahu Kabupaten Tarutung? Sebelah mana Madiun? Itu di Sumatera Utara. Oh, di Sumatera. Dari perjalanan dari Medan menuju ke Padang Sidempuan lewat Tarutung. Nah, di Tarutung itu ada kampung, kelurahan namanya Panggabean. Dan ternyata itu memang asal-usul dari marga Panggabean. Jadi dulu tokohnya namanya mungkin Opung Panggabean. Kemudian anak turunannya punya marga Panggabean. Karena dia hanya menjadi bagian kecil dari suku, dia hanya jadi marga. Mungkin karena usia ininya, masanya kurang tua. Tapi kalau nenek moyang yang ribuan tahun yang lalu bisa melahirkan sebuah bangsa, itu yang kemudian muncul namanya bangsa Yunani, ada bangsa Italia dan seterusnya. Semacam itulah. Nah, daerah yang ditungguin orang Turki sekarang yang kita kenal Istanbul, ada Ankara, macam-macam, dulu namanya Anatolia. Orang Turki nyebutnya Anadolu. Nah, Anatolia. Antum siapa kan begitu? Anatolia, antum. Jadi yang disebut sebagai Turki sekarang, ya secara tradisional dari dulu dikenal sebagai Anatolia. Yang merupakan wilayah berganti-ganti bergantung penguasanya, tapi cukup panjang dikuasai Yunani. Yunani. Ya? Sebelum bangsa Yunani ada bangsa lagi namanya bangsa Het atau Hittite. Ya. Itu lebih kuno lagi, lebih jadul lagi. Yunani aja udah cukup Yunani kuno banget. Ini ada yang lebih kuno lagi, namanya bangsa Het. Hittite itu. Makin menarik nih menurut saya. Kapan-kapan kita bahas. Jadi pertanyaannya siapa itu orang-orang Turki ini? Kenapa bisa menguasai wilayah Anatolia? Ya, ini juga bagian yang akan kita kaji lebih jauh. Artinya ketika bicara Turki jangan cuma kita tahu ada kebab namanya kebab Turki, ada presiden Turki namanya Erdogan atau Erdogan, ya. Kemudian ibu kotanya Istanbul, itu mah standar. Ya, standar saja. Kalau mau belajar jangan yang standar dong. Asik. Yang lebih lagi. Please deh. Oke, ini yang kedua, Bapak sekalian. Beberapa pertanyaan lagi barangkali yang perlu kita ulik lagi. Ini tentang saudara-saudara kita yang Nasrani. Ini tidak banyak orang tahu juga bahwa ternyata dalam data sejarahnya peradaban dan perkembangan peradaban Kristen secara masif dan terstruktur itu berawal dan berpusat di Turki. Kalau lahirnya kan di ini Palestina, Yerusalem. Ya. Tapi kemudian karena tidak berapa lama kemudian Nabi Isa dipersekusi ya oleh orang-orang Romawi, sehingga kemudian penyebarannya berhenti. Ya, penyebarannya berhenti, murid-muridnya pada lari, tapi kemudian menjadi masif agama Kristen ini diyakini sebagai agama negara. Negara kemudian memberi pelindungan itu diawali di Turki. Bukan Roma seperti yang kita pahami sekarang, Roma belakangan. Itu ceritanya. Kok bisa? Ya bisa saja. Itulah pentingnya kita belajar sejarah, dan inilah hebatnya Turki. Makanya beberapa saat yang lalu
saya posting-posting ketika saya ke Efesus dan lain-lain, ada salah seorang kawan yang kebetulan aktivis gereja di HKBP, kemudian kontak saya, Pak Bambang, itu di mana? Efesus itu ada di dalam Alkitab yang kita pelajari. Saya cerita, ini di Turki, Omang. Bang, saya bilang, Bang, karena dia orang Batak ya. Ini ada di Efesus itu ada di Turki bagian selatan, namanya daerah Kusadasi, atau yang dulu secara tradisional kita kenal sebagai Seljuk dan lain-lain. Dan ternyata mereka tahu, iya, karena di dalam Alkitab banyak disebutkan tentang Efesus, ya, sebagai kota suci bagi mereka. Termasuk kisah tentang Ashabul Kahfi dalam catatan orang-orang Kristen itu, ada versi yang menyebutkan juga Efesus itu ada Ashabul Kahfi itu adanya terjadi di Turki, di daerah Efesus. Bahkan kalau berwisata juga ada demikian. Ini yang berikutnya kaitannya dengan peradaban Kristen pada awal-awalnya secara masif juga terjadi di Turki. Ya. Ini boleh diperdebatkan, beda pendapat nggak apa-apa, tapi kita diskusi nanti. Ya, tambah lagi misteri tentang itu, Ustaz. Obelik itu. Itu ada filmnya juga soalnya. Saya tahu Obelik. Nah, kalau itu memang kenapa di Turki juga gitu? Jadi di tengah-tengah Istanbul, di dekat Masjid Biru, itu ada lapangan namanya Hypodrome. Di Hypodrome itu memang ada tugu obelis, yang merupakan hadiah dari Fir'aun Mesir di era masa lalu. Sampai ke Mesir segala ini ya. Nah, memang dari dulu memang peradaban besar itu kan saling berhubungan ya, terkoneksi ya. Bahkan ada cerita kan bahwa Cleopatra itu kalau lagi liburan mainnya ke Turki. Sampai sekarang ada tempat pemandian Cleopatranya di daerah Hierapolis. Pernah lihat di sana, Ustaz? Oh, sering. Cuma nggak ketemu Cleopatranya. Oh, nggak ketemu Cleopatra. Itu juga ada cerita panjangnya kenapa kok Cleopatra sampai ke sana. Itu kan kisahnya berkaitan dengan saat Romawi menaklukkan Mesir. Di era Cleopatra, zamannya si Julius Caesar. Ya, Julius Caesar kemudian memperistri Cleopatra. Padahal waktu itu yang jatuh hati ke Cleopatra dan Cleopatra senang itu bukan ke Julius Caesarnya, tapi ke panglimanya yang bernama Marcus Antonius. Waduh, panjang lagi ceritanya nih pemirsa. Atau kalau orang Eropa nyebutnya Mark Antony. Mark Antony. Iya, jadi ada ceritanya, semua ada ceritanya. Iya. Nah, jangan sekarang ceritanya. Jangan sekarang ya. Oke, ini kenapa kemudian Turki menjadi menarik dibahas karena ternyata peradaban Kristen awalnya juga banyak berpusat di Turki. Maksudnya berpusat di Turki yang sekarang, dulu namanya bukan Turki. Oke, kita lanjut. Nah, tahukah kita bahwa kalau bicara tentang peradaban Yunani kuno dan Romawi, maka sebagian besar episode kecemerlangan peradaban adanya di Turki. Jadi kalau kita cerita tentang peradaban Yunani kuno, Romawi kuno dan lain-lain, sebagian besar itu kejadiannya di Turki. Puncak peradabannya? Iya. Masa-masa keemasan. Jadi tidak semuanya, tapi sebagian besarnya itu kejadiannya ada di wilayah yang sekarang menjadi Turki. Jadi kisah tentang Alexander the Great dan lain-lain, ya orang kan tahunya dia orang Macedonia. Ya dia, makanya kalau di Islam itu kan dia Al-Makduni disebutnya. Al-Makduni itu bahasa Arabnya Macedonia. Ya, Raja Alexander dari Macedonia, makanya Al-Makduni. Nah, lahirnya memang di Macedonia, tapi kemudian dia banyak mengembangkan kekuasaannya di wilayah yang sekarang menjadi Turki. Nah, bahkan salah satu kota yang disebut Efesus, Pak Agus nih yang saya lihat, Pak Agus atau tadi Pak Dr. Usman juga pernah ke kota Efesus. Itu salah satu kota yang pernah ditaklukkan dan dibesarkan oleh Alexander the Great. Nah, ada yang menyebutnya Iskandar Zulkarnain. Nanti kita diskusi panjang satu episode nanti tentang Zulkarnain. Khusus Zulkarnain. Nah, itu terkait juga dengan Turki. Iya, terkait dengan Turki. Khusus Zulkarnain pun ternyata juga ada kaitannya dengan Turki. Ini semakin menarik pembahasan kita tentang peradaban Turki, luar biasa. Lanjut, Tad. Lanjut ya. Lanjut. Aduh, ini lanjut sampai malam nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Tahukah kita bahwa, Bapak sekalian,
Ini kalau lihat gambarnya semesti ngerti lah. Ini gambar, kalau yang nonton filmnya Brad Pitt tahu, ya, film Troy. Troy. Kita nyebutnya Troya. T-nya jangan diganti K ya, nanti Kroya. Troya. Nah, kalau Kroya di Purwokerto nanti. Ini Troya, Troy. Legenda tentang Troy dengan kisah masyhur tentang pertarungan Satria Agung antara Achilles dengan Hector itu terjadinya di Turki. Tahu nggak cerita tentang Troy? Tahu. Tahu ya, taunya apa? Nyusup, dia ngasih hadiah dengan patung kuda, padahal di dalamnya itu pasukan. Ngumpet-ngumpet menyusup lah intinya. Ya. Tiba-tiba malam hari di saat penjagaan sudah mulai lengang, mereka menyerang. Betul. Saya kebetulan sangat mengikuti kisah ini, termasuk mitologinya, versi mitosnya. Kemudian ceritanya ketika kemudian bangsa Yunani membakar kota Troy, ya, Troy itu diyakini sekarang ada di kota Çanakkale, ya. Kita jarang ke sana karena memang agak terpisah jauh. Çanakkale itu di dekat dengan Selat Dardanella. Selat Dardanella itu tempat di mana terjadi perang besar di Perang Dunia I antara kubu sentral itu Turki, Jerman dan lain-lain melawan sekutu, dan Turki kalah di situ. Jadi bagi orang Turki kalau nyebut Selat Dardanella itu menyakitkan, ya, karena kekalahan perang besar dia yang mengakibatkan jatuhnya kekhalifahan Turki Utsmani di situ kejadian. Berawal dari situ. Tapi bukan perang Troya, iya, tempatnya di situ. Tempatnya di situ. Jadi yang namanya Troy, yang pada masa lalu menjadi kerajaan besar yang ditaklukkan oleh raja Yunani Raya yang bernama Agamemnon. Gara-garanya kan sederhana, anaknya Priam itu raja Troy, kemudian menculik si Helen of Sparta. Helen dari Sparta. Sparta itu rajanya namanya Menelaus ini adiknya Agamemnon, adiknya Yunani. Karena itu kan bagian dari Yunani Raya. Akhirnya padahal Agamemnon sudah lama ingin menaklukkan Troy. Jadi ini ada alasan gitu. Sehingga, dan ini terjadinya di Turki. Jadi bagi yang tahu tentang legenda Troya mesti paham soal ini. Adanya Hector kan ya yang nyulikin. Si Paris itu adanya Hector. Hector putra mahkota. Sebenarnya kandidat raja berikutnya. Betul. Ya. Di Troya. Betul. Ini kejadian di Turki. Di Turki juga. Syutingnya di Turki. Syutingnya di Turki. Iya, waktu si Brad Pitt main itu syutingnya di Turki. Nah, ini hadiahnya, makanya kemudian replika ini kudanya itu kemudian dijadikan hadiah, dan ini jadi maskot sekarang di kota Çanakkale. Masih ada kan baru. Kalau yang aslinya 2000-an tahun yang lalu aslinya. Nah, kalau ini kan replika yang dipakai di film. Replika yang dipakai di film. Nah, ini terjadi di Turki. Dan berikutnya diingetin ya waktunya ya. Ya. Nih. Ini kisah tentang pertama kali orang-orang Kristen menyepakati Isa Al-Masih atau Yesus sebagai Tuhan, atau yang kita kenal sebagai Konsili Nisea. Pada tahun 325 Masehi itu terjadiannya di Turki juga, bagian barat, dekat dengan Efesus. Loh, kok pertama kali disepakati? Iya, jadi dalam kisah teologi di orang-orang Kristen itu memang ada kesepakatan di Konsili Nisea untuk menyepakati. Mungkin kalau di kita barangkali kayak pembahasan bikin kesepakatan lah. Majelis Syuro, karena ada perdebatan di antara orang Kristen. Sebetulnya Isa atau Yesus itu sekedar Rasul atau dia Tuhan. Ya, karena beda pendapat. Akhirnya kemudian mereka bersepakat di situ menyepakati, ya, bahwa sejak sekarang Yesus menjadi Tuhan. Nah, tapi memang ada kemudian yang protes, makanya kemudian muncul kaum Protestan dan seterusnya. King Martin Luther gitu ya. Jadi Konsili Nisea ini terjadi di Turki pada tahun 325 Masehi. Saat itu masih dikuasai oleh Yunani kuno. Nah, kalau ini sudah Romawi, maaf. Udah Romawi. Iya, karena sudah Romawi Timur. Nah, inilah awal di abad keempat ini kemudian Romawi Timur atau Bizantin ini kemudian kaisarnya
memeluk agama Kristen Oke. dan kemudian menjadikan agama Kristen sebagai agama negara. Diakui sejak saat itu. Iya. Dan dilindungi. Jadi sejak saat itu Konstantin, Kaisar Konstantin atau yang memimpin Konstantinopel itu kemudian menjadi Kristen dan menjadi agama negara. Disitulah mulai didirikan, didirikan gereja-gereja Ortodok Yunani. Nah, kenapa namanya Ortodok Yunani? Karena memang wilayah itu adalah dulunya wilayah Yunani dan bahasanya bahasa Yunani. Kalau kita kenal yang namanya Hagia Sophia atau Hagia Sophia, itu kan satu simbol. Iya. Jadi gereja katedral pusat Kristen Yunani dunia. Seluruh dunia. Jadi di kekristenan paling tidak ya ada dua aliran besar. Yang pertama Katolik Roma. Pusatnya di Roma, di Vatikan. Kemudian ada Kristen Ortodok Yunani di antaranya. Dulu pusatnya di Konstantinopel. Sebelum ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Gitu. Ya. Bayangkan ya, dari abad 4 sampai abad 15, 1100 tahun Kristen Ortodok Yunani berpusat di Konstantinopel. Sejak disepakati oleh Kaisar Bizantium waktu itu, agama Kristen menjadi agama negara. Jadi pusat kekristenan Ortodok Yunani, ya pusatnya di Turki yang sekarang. Itu dulu namanya bukan Turki. Ini menariknya kenapa Turki menjadi menarik, jadi menjadi pusat peradaban. Nah, kita buka lagi ya, banyak data yang kita sampaikan. Ya. Jadi ibarat masuk rumah, kita baru ini bukain pintu-pintunya doang. Nah, kita belum masuk dalamnya, ngenalin doang. Ini ruang ente, ini ruang siapa begitu. Iya. Ini lebih tua lagi nih. Jadi pada saat air bah surut pada peristiwa banjir besar Nabi Nuh, maka kapal itu mendaratnya di mana? Di Turki juga? Iya, kejadiannya di Turki juga. Luar biasa. Orang mengenalnya sebagai Gunung Ararat. Gunung Ararat itu ada di Turki bagian timur. Tempat mendaratnya kapal Nabi Nuh. Masya Allah. Nah, nanti kalau soal cerita sejarah dan anak turun Nabi Nuh, kebetulan beberapa saat ini saya lagi banyak diajak diskusi mengupas tentang Nabi Nuh. Ya, diskursus tentang masalah kenabiannya, kemudian soal banjir besarnya dan anak turunnya itu lagi. Karena menarik dari sisi kisah Nabi Nuh ini, dari sini disebut juga sebagai bapak peradaban ya. Betul. Karena ternyata keturunan Nabi Nuh lah yang saat ini hidup di bumi ini, di bumi ini ya. Jadi banyak ahli sejarah meyakini bahwa semua peradaban besar dunia berawal dari anak turunnya Nabi Nuh yang ikut kapal. Jadi kalau bicara soal peradaban, tidak menyertakan episode Nabi Nuh, ya seperti minum kopi tapi nggak dikasih air. Itu bukan doang, pahit, kurang asik. Tapi juga bukan diminum, dikunyah. Nah, jadi saat kapal Nabi Nuh mendarat setelah surut, itu kan kisahnya katanya 5-6 bulan banjir itu mendarat. Kalau Al-Quran menyebutnya di Bukit Judi. Jangan pakai irama ya, nanti jadi Roma Irama. Judi dan seterusnya. Di Bukit Judi itu adanya sekarang diyakini di Gunung Ararat. Gunung Ararat itu ada jadi contohnya kayak Gunung Slamet. Gunung Slamet ada di mana? Mesti orang nyebut di Tegal ada, di Pemalang ada, di Purbalingga ada, di Brebes ada karena perbatasan. Iya, di perbatasan dan kaki-kaki gunung itu menyangkut beberapa kabupaten. Sama dengan Ararat ini. Sebagian ada wilayah Turki, sebagian masuk di Armenia, sebagian masuk di Iran. Iya. Jadi tidak salah kalau kita sebut bahwa mendaratnya itu ada di wilayah Turki karena memang Turki salah satu bagian dari Gunung Ararat itu. Gunung Ararat. Sebagian lagi ke ini Armenia. Di utaranya Armenia, sebelah timurnya Iran. Pemirsa, makin menarik diskusi kita karena tidak hanya membahas tentang sejarah saja, Ustadz Bambang juga paham betul tentang geografisnya. Oke, Ustadz Bambang Halilintar, ya, dilanjut Ustadz, silakan. Lanjut lagi ya. Lanjut Ustadz. Ya, ini ada pertanyaan Ustadz Ahmad Arifin nih. Ini Ustadz Bambang Halilintar? Iya betul, ini Ustadz Bambang Halilintar bersama saya
kita diskusi ngaji peradaban, Ustaz. Dilanjut, Ustaz. Tapi nggak ada hubungannya dengan Atta Halilintar ya? Oh, nggak ada. Oke. Ini Nabi Ibrahim. Oke, lanjut ke Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim lahir juga di wilayah Turki. Asik kan? Asik. Makin puyeng. Semuanya ada di Turki, pemirsa. Jadi bagus sekalian, kita dulu mengenal Nabi Ibrahim katanya lahir di daerah, kalau secara tradisional kita mengenalnya Mesopotamia. Mesopotamia itu wilayah yang luas, ya, wilayah yang luas di sekitar Irak. Ya. Irak itu kalau naik ke atas sedikit jadilah Turki. Kalau ke barat kan Syria, naik ke utara sedikit jadi Turki. Jadi Turki. Ya, ke timur lagi nanti jadi Iran. Nah, Mesopotamia dulu melingkupi wilayah Anatolia bagian timur, kemudian wilayah Irak yang sekarang kita kenal sebagai Irak, atau dulu ya sekarang Irak, sebagian Syria, sebagian Iran. Nah, Persia wilayah. Ya, yang kita kenal sebagai Persia dulu dikenal sebagai Persia. Jadi kemudian ketika disebutkan Nabi Ibrahim lahir di wilayah Mesopotamia, nah bagian wilayah Nabi Ibrahim lahir itu ada di bagian wilayah yang jadi Turki sekarang. Kotanya namanya Zanliurfa. Ya, termasuk kemudian peninggalan waktu itu kan Nabi Ibrahim mendakwai Namrud. Ya. Namrud peninggalannya sekarang juga ada di wilayah Turki. Ada pertanyaan saat barusan. Nggak apa-apa tadi ya, disambi aja. Sambil itu ada pertanyaan, bisa dibaca Pak Daris di Zoom. Mohon penjelasan dari Bapak Muhammad Harisun ya, dari Pak tentang Pak Agus, mungkin bisa dibantu Pak Agus dibukakan pertanyaan Pak Harisun via Zoom meeting ternyata. Oh, di Zoom. Di chat, Zoom chat kan? Zoom chat ya, Zoom chatnya. Oh, ini di sini. Ya, di situ saat. Ya. Hah? Izin lab. Oh, izin lab. Panggilan rumah sakit. Oh, itu Ustaz Ari Usman. Ya. Belum ada lagi? Tadi via Zoom chat tadi. Ya, tentang apa tadi? Bisa diulang Pak Rizun? Atau diklik aja Pak, unmute-nya Pak. Boleh disampaikan pertanyaannya. Ya, untuk Ustaz Arifin juga yang sedang live via Facebook akun saya ya. Ini kita juga via Zoom. Saat bisa join, lihat di Facebook saya ada flyernya ya. Nah, di situ bisa chat by WhatsApp untuk bergabung di Zoom-nya. Begitu. Ya. Silakan Ustaz, dilanjut aja dulu deh. Oke. Jadi clear ya. Jadi Nabi Ibrahim, kemudian kisah tentang Namrud, ya. Saya lagi menyiapkan satu konten khusus tentang Namrud karena Namrud ini salah satu raja besar yang menjadi penantang ketauhidan yang paling nomor wahid. Dulu Namrud dia itu nomor wahid, berarti di bawah Firaun. Oh, Firaun jauh. Firaun itu levelnya kalah jauh sama Namrud lah. Firaun aja udah songong begitu, Namrud lebih hebat lagi. Lebih songong. Jadi ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa ada 4 raja di dunia. 4 raja. Disebut 4 raja karena memang 4 raja ini raja paling hebat dan tidak terkalahkan dari sisi kehebatannya. Yang 2 beriman, yang 2 kafir. Siapa yang beriman? Yang pertama Sulaiman. Nabi Sulaiman. Yang kedua Zulkarnain. Ya. Yang ketiga, ya berarti yang ketiga dan 4 tidak beriman dong. Siapa? Yang ketiga Namrud. Yang keempat Nebukadnezar. Nebukadnezar baru dengar. Baru dengar malah ini nama baru nih. Dengarnya Nazar ini KDI. Nebukadnezar ini. Kembalan ya. Raja Babilonia. Iya, penerusnya Namrud. Iya, tadi ada yang tanya itu Ustaz, bahwa Nabi Ibrahim justru bukannya dari Babilonia, mohon penjelasan. Iya. Babilonia itu kan setelah tuanya. Oh, setelah tua. Ya kan cerita lahirnya. Oh, lahirnya. Akhirnya Mesopotamia. Jadi gini ceritanya. Daerahnya namanya Mesopotamia. Tapi kerajaannya Babilonia. Oh. Kayak Asia Tenggara, negaranya Indonesia, begitulah.
Kayak Demak Bintoro, negaranya Pulau Jawa. Misalkan. Negaranya iya Misalkan ada Pulau Jawa. Pulau Jawa. Tapi kerajaannya Demak. Demak, Ini sama iya. begitulah. Oke. Jadi ini pentingnya belajar tentang sejarah nih. Iya. Jadi Mesopotamia itu nama daerah, bukan kerajaan. Jadi kalau saya sebut Mesopotamia itu kawasan. Oke. Kawasan namanya Mesopotamia. Oh. Tapi Babilonia itu kerajaan, Yang berdiri di wilayah Mesopotamia. Ya. Nah, di wilayah Mesopotamia itu banyak kerajaan. Ada kerajaan Babilonia atau Babel. Ya, ada lagi kerajaan Nineveh atau Ninawa. Kalau kita kenal dulu ada Nabi Yunus bin Matta yang dimakan ikan itu, dia berasal dari Ninawa. Ninawa itu kalau orang Ibrani nyebutnya Nineveh. Itu juga ada di wilayah Mesopotamia yang kemudian beberapa negeri-negeri sekitarnya itu ingin disatukan oleh Namrus. Namrus dulu bikin ide namanya One World Government. Kalau di bahasa Inggris kan. OGW. OWG. Nah, OWG ini mirip dengan ide yang sekarang disebut sebagai New World Order. Oleh orang-orang Illuminati dan seterusnya. Nah, ada hubungan apa antara Namrud yang punya gagasan One World Government dengan New World Order ini? Nanti kapan-kapan kita bahas khusus. Karena ternyata ada garis ini nyambung. Garis hubungan darah. Ada hubungan nasab. Ini menarik nih. Berarti Illuminati juga nyambung ke Namrud. Ya, kalau selama ini orang ngebahasnya mungkin karena sentimen apa-apa, tapi ada data-data yang cukup otentik menggambarkan tentang masalah garis keturunan ini. Jadi ide tentang One World Government-nya Namrud ini memang diturunkan secara turun-menurun menjadi visi besar dari keluarga dan keturunan Namrud. Begitu ceritanya. Oke, kita kembali lagi nanti ngomongin Namrud. Masih makin melebar nanti ya pemirsa ya. Masih ke slide, tetap fokus tentang ternyata Turki menjadi juga tempat asal kelahiran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kotanya namanya Sanliurfa. Sanliurfa itu ada di Turki bagian timur, dekat kota namanya Adıyaman. Jadi kalau kita dari Istanbul mau naik pesawat ke sana sekitar 2 jam, turun di kota Adıyaman, baru naik bis lagi ke Sanliurfa. 1.200 km lah dari Istanbul. Naik bis capek. Oke. Jadi wilayahnya sekarang adanya di Turki. Babilonia di masa lalu, sekarang sudah nggak ada lagi Babilonia. Oke. Kita lanjut lagi sekalian. Ada apa lagi di Turki? Makin penasaran nih, makin mendalami, makin diklik seru. Mau ya. Baru mau. Berikutnya, ini ada kisah tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Diyakini dia yang menaklukkan Al-Quds itu, Salahuddin Al-Ayyubi itu bangsa Kurdi sebenarnya. Tetapi secara etnis dia masih satu darah, satu bangsa dengan bangsa Turki. Nyambung lagi ke Turki. Ya. Jadi ada kaitannya dengan soal Turki. Ya, karena mbah-mbahnya itu sama satu keturunan. Banyak yang memahami Salahuddin Al-Ayyubi ini justru bagian dari bangsa Arab ya. Dia bukan bangsa Arab sebenarnya. Dia orang bangsa Kurdi. Bangsa Kurdi yang masih ada hubungan darah dekat dengan bangsa Turki. Sebetulnya. Oke, kita lewat. Ini bukan satu hal yang terlalu Turki. Nah, ini juga fakta yang barangkali perlu kita diskusikan. Bagi penyuka sejarah tentang kekhalifahan, kan ada fase Bani Umayyah, ada fase Bani Abbasiyah. Saya menemukan bukti bahwa sebagian kalau bicara tentang kekhalifahan Bani Abbasiyah, maka sebagian besarnya adalah bicara tentang Turki. Dari sisi wilayah geografisnya, dari sisi pasukan perangnya, dari sisi dominan peperangan. Nah, di era Bani Abbasiyah ini kan sudah mulai bersinggungan dengan Eropa, dengan pasukan salib. Ya, dalam perang salib. Sering terjadi di masa Bani Abbasiyah. Sering terjadi perang ya, dan dengan bersinggungan dengan Eropa. Pasukan salib, kan era perang salib ini. Maka sebagian besar kisah itu, ya tidak semuanya, sebagian besarnya itu terkait dengan orang-orang Turki. Jadi ini menarik karena kenapa kok tiba-tiba menjadi Turki? Karena setelah ini saya akan sampaikan beberapa hal lain yang justru
menjadi apa namanya, semacam kontradiktif. Contohnya ini. Nah, ini nih. Rasulullah pernah bersabda Ya. tentang hari kiamat, hari akhir, bahwa kiamat tidak akan datang sampai kalian kaum muslimin memerangi bangsa Turki. Nah, loh. Berat lagi. Bingung lagi kan? Ya, jadi kiamat tidak akan datang kecuali nanti kaum muslimin memerangi bangsa Turki. Ini Turki yang mana? Turki nih? mana lagi? Nah, Aduh. yang dia bermata sipit, Oke. berhidung pesek. Mm-mm. Yang ciri-ciri yang akan bangsa Turki yang akan diperangi di akhir zaman, bermata sipit, berhidung pesek, berkulit kemerah-merahan, berwajah seperti perisai yang lebar dan bersandal dari bulu. Ini bahasa Rasulullah begitu. Yang menjadi menarik, pernah lihat orang Turki kan? Pernah. Di TV minimal. Di TV. Pak Agus sudah pernah lihat langsung. Nah, kita lihat, jadi kalau orang lihat orang Turki, aneh sebenarnya. Kenapa Rasulullah sebut Muslim akan memerangi bangsa Turki di akhir zaman? Yang berarti kan bangsa Turki bukan Muslim. Padahal kita tahu bangsa Turki yang sekarang, yang dipimpin Erdogan kan Muslim. Iya kan? Ya. Muslim. Tapi kenapa di akhir zaman Rasulullah bilang tidak akan ada kiamat kecuali kalian memerangi bangsa Turki? Diperangi berarti bukan Muslim dong. Iya. Nah, mungkin Rasulullah menyampaikan itu. Bahkan kekhalifahan Utsmani ya itu dari bangsa Turki. Ya, kekhalifahan terakhir di dalam sejarah umat Islam itu orang-orang Turki. Lah kok di akhir zaman diperangi? Nah, inilah menjadi penting kenapa kita belajar tentang Turki, karena memang banyak misteri, banyak hal yang seolah kontradiktif. Nah, Rasulullah sebut bangsa Turki bermata sipit. Emang iya orang Turki sipit? Nggak ada, orang Turki itu nggak sipit. Tanya tuh sama orang-orang yang pernah ke Turki. Orang Turki tidak sipit yang kita kenal Turki sekarang ya. Iya. Ya, yang sipit ya orang bangsa Cina, bangsa Jepang dan seterusnya. Ya, kemudian Rasulullah juga sebut bangsa Turki berhidung pesek. Pernah lihat orang Turki hidungnya pesek ya? Enggak. Rasulullah berarti hoax ini, Rasulullah ngawur. Kurang ajar kalau bilang Rasulullah ngawur. Rasulullah tidak pernah salah. Rasulullah itu tahu karena dia wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak menyampaikan atas hawa nafsu tapi atas wahyu yang Allah berikan. Jadi ketika Rasulullah bilang kalian akan memerangi bangsa Turki yang sipit, pesek, ya benar. Dan pertanyaannya, kok beda dengan bangsa Turki yang kita kenal sekarang? Orang Jawa bilang, jane bangsa Turki ini sopo. Sebenarnya yang orang Turki itu siapa? Itu membingungkan bagi kebanyakan kita. Itulah kenapa kita perlu bahas nantinya, ngaji, biar tidak bingung. Biar nggak bingung. Kita percepat aja ya. Nah, itulah yang saya sebut. Siapakah bangsa Turki yang Rasulullah sebutkan tadi? Terus apa hubungannya dengan bangsa Turki yang sekarang ada? Biar kita nggak bingung, jangan-jangan setelah dengar hadis ini kita langsung memusuhi orang-orang Turki yang sekarang gara-gara nggak tahu duduk persoalan. Ya, padahal mereka nggak sipit, nggak pesek. Gitu. Berarti ada bangsa Turki yang lain dong. Mungkin saja. Oke. Nah, kalau kita belajar silsilah Nabi Nuh, kita jadi tahu. Oh, benar yang disampaikan Rasulullah nih. Rasulullah menyampaikan bangsa Turki karena memang ya seperti itu garis silsilahnya. Jadi kalau Jawa itu ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat yang bahasanya Sunda, ada Jawa Tengah yang ada ngapak-ngapaknya, ada Jawa Timur yang Jawa Timuran, ada Madura, Dharma dan lain-lain. Seperti itu juga bangsa Turki. Ada yang bangsa Turki kayak Sunda, ada bangsa Turki yang kayak Jawa Tengah yang ngapak, ada yang kayak Jawa Timur, bahkan ada yang seperti Madura. Nanti kita lihat yang seperti itu gambarannya lah. Nah, sehingga pertanyaan besarnya bagaimana sebenarnya asal-usul bangsa Turki tersebut. Kita percepat lagi aja. Setelah ini mungkin bisa mulai diskusi. Nah, ini kisah Dzulqarnain yang membangun tembok raksasa untuk membendung kebiadaban Ya'juj Ma'juj.
Yang dikisahkan di dalam surat Al-Kahfi itu kejadiannya juga di Turki. wilayahnya di wilayah Turki. Di wilayah Turki. Jadi kisah Zulkarnain pemirsa tentang Ya, membangun tembok raksasa yang membendung kebiadaban Ya'juj Ma'juj itu ada di Turki juga ya. Ini semakin menarik kita membahas, mengkaji tentang peradaban Gitu. Turki. Oke. Nah, ini tinggal dikit lagi nih. Nah, Rasulullah juga mengatakan dalam satu hadisnya, ya, nanti bisa dibuka, ada kitab namanya Ensiklopedia Akhir Zaman. Tipis bukunya, cuma 1200 halaman. 1200 tipis. Itu ada bahasan khusus tentang bangsa Turki akhir zaman. Di situ Rasulullah sebutkan bangsa Turki 3 kali membuat kerusakan di muka bumi dan membunuh jutaan kaum muslimin sepanjang peradaban manusia. Ini lebih ngeri lagi nih. Jadi bangsa Turki 3 kali membuat kerusakan di muka bumi dan membunuh jutaan kaum muslimin sepanjang peradaban manusia. Nah, serem kan? Kok bisa begitu? Kapankah itu dan bagaimana akhirnya? Ini termasuk bagian yang nanti kita bahas. Karena Rasulullah tidak mungkin salah menyebutkan ini. Jadi kita juga perlu tahu kapan itu yang disebut 3 kali membuat kerusakan dan lain-lain. Lagi-lagi yang buat kerusakan adalah orang Turki. Dikit lagi terus. Nabi juga pernah mengingatkan kepada kaum muslimin supaya tidak mengusik bangsa Turki, karena tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan bangsa Turki. Itulah yang menjadi alasan kenapa setelah terbunuhnya Umar bin Khattab, kemudian penaklukan terjadi. Utsman kemudian menjadi khalifah. Ketika hendak menuju penaklukan Konstantinopel, Utsman tidak memilih ke utara lagi. Yang melewati areanya Turki. Karena di situ ada bangsa Turki. Dulu bangsa Khazar namanya. Ya, bangsa Khazar. Utsman memilih dari Mesir, melipir, orang Jawa bilang melipir ke arah barat. Melingkar kali. Iya, muter jalannya. Jadi jalur muter. Jadi sebenarnya lebih jauh. Tapi karena memilih jalan melingkar inilah yang kemudian ada sejarah tentang penaklukan Andalusia di era Bani Umayyah. Nyambung lagi cerita tentang Andalusia pemirsa. Oke, makin menarik. Itu ya, karena Utsman ingat dengan hadis ini. Rasulullah mengatakan, kalau kalian tidak ada kepentingan dengan orang Turki, hindari. Kalau kalian mereka tidak mengusik kalian, maka jangan diusik. Nanti ada cerita sejarah, termasuk kenapa Baghdad ditaklukkan. Ada alasannya? Ya karena orang Islam duluan yang mengusik orang Turki sebetulnya. Ini ada sejarahnya ini. Yang waktu itu. Jadi yang menaklukkan Baghdad yang pada saat itu kan orang Mongol. Mongol itu salah satu bagian dari bangsa Turki juga orang Mongol. Jadi ada kisah sejarah yang kita semua tidak banyak tahu. Ternyata ada petikan fragmen sejarah justru yang memprovokasi awal ya umat Islam duluan. Ada cerita sejarahnya tertentu. Sehingga mereka yang tadinya nggak tertarik menyerang akhirnya jadi alasan untuk nyerang. Tadinya mereka juga berpikir orang Islam jangan diserang dulu karena mereka tidak bikin masalah. Tapi begitu kita memulai masalah, akhirnya diserang. Itu sebab akhirnya. Jadi Genghis Khan merasa punya alasan. Merasa punya alasan. Tadinya pengen nyerang juga, cuman belum ketemu alasannya. Jadi benar yang sampaikan Rasulullah. Kalau mereka tidak mengusik, kalian jangan usik. Karena begitu kalian usik, kemudian mereka menyerang, ya tidak ada kekuatan yang bisa melawan. Dan betul, Baghdad hancur-hancuran dan itu peristiwa sejarah yang sangat menyedihkan. Betapa banyak kaum muslimin yang dibantai. Digambarkan waktu itu kota Baghdad itu genangan darah setinggi lutut kuda. Waduh, lutut orang aja udah tinggi pemirsa. Ini saking banyaknya. Betapa ganasnya bangsa Turki tersebut maksudnya. Oke, kita lanjut. Ya, sedikit lagi. Nah, sehingga pertanyaan besarnya tadi. Pertanyaan besarnya. Siapa sebenarnya bangsa Turki ini? Siapa sebenarnya bangsa Turki ini? Dan ini akan kita masuk pada pokok pembahasan kita di awal ini. Di awal ngaji peradaban yang insya Allah akan berseri ya. Betul. Ya.
Dan kenapa Rasulullah juga memerintahkan kaum muslimin untuk tidak mengusik dan berselisih dengan bangsa Turki. Oke. Ini tentu bukan karena kaum muslimin takut, tapi Rasulullah memang tahu persis bagaimana kekuatan orang-orang Turki. Ya. Walaupun kemudian sejarah bercerita lain. Oke. Satu persatu tiba-tiba ada orang-orang Turki yang jadi muslim kan. Nah, ini juga nanti kita perlu bahas juga. Kenapa kok tiba-tiba orang-orang bangsa Turki yang tadinya memusuhi tiba-tiba jadi muslim? Siapa yang mulai jadi muslim? Kenapa mereka kok tertarik jadi muslim? Dan masuk Islamnya orang-orang bangsa Turki ini menjadi kemajuan yang sangat hebat dalam sejarah Islam. Ya, termasuk peradaban India Muslim itu orang-orang dari bangsa Turk atau bangsa Moghul waktu itu dulu. Ya. Sehingga kemudian ada orang-orang India sekarang yang namanya Khan itu kan bahasa Turki. Sahrukan, Sehrokan, Cakrakan itu di sini. Jadi itu ya yang namanya Khan itu dan seterusnya. Bagian akhir dikit lagi. Nah, apa hubungannya antara bangsa Turki dengan negara Turki yang sekarang? Ya, karena sebetulnya yang namanya negara Turki sekarang ya secara tradisional, kalau saya sebut secara tradisional itu secara turun-menurun ribuan tahun itu sebenarnya bukan wilayah Turki, tapi wilayah Anatolia. Tapi Yang sekarang aslinya wilayah Turki bukan di situ. bukan. Oh. Ada sendiri, ada namanya Turkistan, Turkmenistan, yang kita kenal sebagai Turkmenistan, Turkistan ya dari sana aslinya. Itulah memang wilayah Turki yang sebenarnya. Aslinya. Tapi sekarang kan yang kita kenal Turki kan ya yang Turki yang sekarang, yang dulu disebut Anatolia. Dan dalam pembahasan ini juga kita akan mengupas tentang ini, Ustaz ya. Iya, jadi kejatuhan Andalusia dan munculnya kolonialisme Barat atas negeri Muslim termasuk di Indonesia pada abad 16 dipicu oleh orang-orang Turki. Saya ketika menelurkan statement ini banyak yang protes. Ya protes karena belum tahu ceritanya. Ya, jadi yang mau protes silakan, tapi insya Allah nanti kalau kita udah tahu ceritanya menjadi paham duduk persoalannya. Dan ini pernah jadi statement di Kesultanan Turki, semacam permohonan maaf dari kekhalifahan Turki Utsmani karena kebijakannya menjadikan akhirnya orang Eropa melakukan ekspansi kolonialisme terutama setelah jatuhnya Andalusia. Karena kan nggak lama penaklukan Konstantinopel 1453, kejatuhan Andalusia itu 1492, 39 tahun setelah jatuhnya Konstantinopel. Setelah kaum muslimin menguasai Konstantinopel 31 tahun berikutnya 39 tahun. 9 tahun berikutnya Andalusia jatuh. Iya. Dan sejak saat itu kemudian kolonialisme negeri-negeri barat atas negeri-negeri muslim dimulai. Iya. Itulah mulai orang Portugis sampai ke Malaka, sampai ke Banten, sampai ke Banda, di Ternate. Spanyol juga lewat jalur timur ya, karena dia muternya berbeda. Inggris belakangan. Inggris 1800-an. Kemudian Belanda masuk jadi Belanda. 1511 Portugis sampai di Banten. Ya. Kemudian ada terjadi perang di Selat Malaka kan. Waktu itu Sultan Malaka meminta bantuan ke Kesultanan Turki. Demak. Ke Demak dulu. Iya, ke Sultan Demak, ke Raden Patah, kemudian Raden Patah mengutus putra mahkotanya Fatih Yunus. Itu zamannya Wali Songo atau Satya? Iya, zaman Wali Songo. 1500-an awal gitu. Nah, itu diantaranya ya dipicu karena kebijakan perdagangan Turki waktu itu, yang menyetop suplai perdagangan dari Cina khususnya lewat jalur sutra menuju ke Eropa. Kok ini zoomnya putus? Lanjut Bezat, sini Bapak. Oke. Putus ya Pak Daris? Oh, internetnya putus. Bentar lagi nyambung lagi. Alhamdulillah. Udah nyambung lagi. Nah, lanjut lagi.
masih mood. Unmute. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi salah satu tanda-tanda besar akan munculnya hari kiamat, 5 menit lagi insya Allah, ya, sesuai jadwal. Salah satu tanda-tanda besar akan munculnya hari kiamat dan biang kerok kehancuran manusia di akhir zaman adalah munculnya bangsa Turki yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi ini isyarat Rasulullah, ya. Jadi salah satu tanda-tanda besar hari kiamat yang munculnya bangsa Turki yang membuat kerusakan di muka bumi. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Jadi berkali-kali Turki itu jadi bahasan. Ya. Nah, pertanyaannya, ini bangsa Turki yang mana? Ini yang nanti perlu kita bahas. Jangan gara-gara ini kemudian langsung to the point. Oh berarti Erdogan ini titisan Dajjal ini akhir zaman. Kan kalau cerita akhir zaman kita langsung konotasinya Dajjal. Benar. Nah, kadang-kadang kita suka berpikirnya terlalu cepat. Cepat. Padahal informasi yang kita dapat belum utuh, belum sepenuhnya. Itu makanya kenapa kita harus belajar, ikut ngaji peradaban, ya. Oke. Tadinya saya mau mengundang kolega saya yang orang Turki untuk hadir ngomong di sini, cuman saya pikir karena materinya agak begini, saya khawatir dia tersinggung nanti. Makanya ntar aja deh. Iya, karena kesannya kan nyedutin, padahal tidak begitu tema kita. Kita sedang membuka, justru meluruskan paradigma, meluruskan. Oke, kita lanjut dikit lagi. Jadi, sekalian, ngaji peradaban tentang Turki ini. Jadi kemarin ada yang nanya, ini yang benar Turki atau Turkiye gitu. Jadi Turki itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Kemudian Turki, ya, seperti yang ada di layar ini bahasa Inggris. Bahasa internasionalnya. Orang Turki menyebut dirinya Turkiye. Ini bukan bahasa orang apa, jadi Turkiye. Ya kayak Spanyol aja, Spain. Iya, Spain. Espanyola, iya. Ya. Oke. Ya, Portugis, Portugal, ya, dan seterusnya. Oke. Jadi ngaji peradaban ini diharapkan nanti kita akan mengungkap Turki dalam perjalanan peradaban manusia yang tidak banyak diungkap. Secara urutan peradaban, ya, mungkin nasab dan lain-lain. Siapakah sih sebetulnya garis nasabnya orang Turki ini dan seterusnya yang tidak banyak diungkap. Kemudian perjalanan peradabannya. Ya, sekarang kan banyak film-film tentang Turki itu kayak sinetron lah, ya. Itu juga menjadi tema yang penting atau perlu kita pelajari juga hal seperti itu. Kemudian dia ada majelis yang berusaha membedah dan mengungkap misteri-misteri yang selama ini tidak banyak kita ketahui tentang bangsa dan negara Turki itu sendiri. Ya. Terakhir ini, sehingga kita akan memiliki perspektif yang utuh tentang bangsa Turki dan semoga bisa diambil pelajaran besarnya dari perjalanan peradaban bangsa Turki ini. Karena Turki menjadi salah satu bangsa atau satu negara yang juga dinubuahkan oleh Nabi ini. Sangat menarik. Kalau boleh, tempat yang wajib dikunjungi oleh umat Islam yang pertama apa tuh? Jadi ada yang nanya ke saya, karena saya kan sering bolak-balik ke Turki. Pak Mamang kenapa sih hobi banget ke Turki gitu? Kenapa sih mempromosikan banget Turki? Gitu. Kenapa nggak yang lain gitu? Jadi Rasulullah kaitannya dengan jalan-jalan memang menyampaikan, kata Rasulullah, la tasyaddur rihal ila salah satu masjid. Kalian jangan memaksakan diri untuk jalan-jalan, ya, kecuali ketiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram, tempat kita berhaji itu udah pasti. Umroh. Yang kedua Masjid Nabawi, haji umroh juga. Yang ketiga Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Iya, jadi itu yang dianjurkan oleh Nabi. Kita boleh memaksakan diri jalan-jalan, prioritasnya ketiga ini. Ya, alhamdulillah saya yang 1-2 sudah.
Yang ketiga belum terus terang. Oke. Masjidil Aqsa. Karena dia ada kendala kaitannya dengan visa dan lain-lain. Malah Syekh Yusuf Qaradawi memfatwakan untuk tidak ke sana dulu karena visanya Israel. Jadi visa Israel menjadikan kita memang memberikan devisa untuk Israel. Jadi beda pendapat lah ya. Tapi saya ingin segera bisa ke sana. Kecuali perbatasan Rafah udah dibuka ya di Mesir. Nah, tapi tidak banyak tempat-tempat atau negeri yang dinubuatkan oleh Rasulullah sebagai pertanda yang sangat penting. Nah, salah satu yang dinubuatkan Nabi itu adalah Konstantinopel. Ya, yang disebutkan Rasulullah bahwa kalian akan menaklukkan Rom. Para sahabat bertanya, ada dua Rom. Ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Mana dulu yang kita taklukkan? Nah, kata Rasulullah yang timur, yaitu Konstantinopel, Konstantinia. Ya. Jadi kalau bicara tentang Romawi Barat, sebetulnya Romawi Barat itu ya sejak abad keempat Masehi itu secara politik sudah nggak ada kekuatan politiknya. Ya. Kerajaan Romawi Barat sudah runtuh di abad keempat. Tapi yang berlaku dan berkuasa setelah itu adalah kepemimpinan gereja Katolik Roma itu. Makanya kemudian ketika disebutkan Rum di Al-Quran itu tentang surat Ar-Rum, tentang dikalahkan bangsa Rum nanti akan menang lagi, itu kisah bangsa Rum yang mana? Maksudnya Romawi Timur. Semua redaksi tentang Rum dalam Al-Quran itu mengarah pada Romawi Timur. Romawi Timur yang tidak lain tidak bukan ditaklukkan oleh bangsa Turki. Nah, termasuk Nabi Isa ketika lahir di Nazaret di Palestina kemudian dipersekusi oleh orang-orang Romawi, itu ya Romawi Timur maksudnya. Bukan Romawi yang Vatikan. Bukan. Vatikan apa? Ya, iya, Vatikan. Bukan bukan Itali. Roma yang Itali. Itali bukan. Cuma yang kebetulan pakai nama Kotanya Roma, Roma. itu kita kemudian seolah Romawi berarti kota Roma. Padahal maksudnya Romawi itu bangsa Rum. Bangsa Rum. Nah, orang-orang yang kemudian mendirikan kota Roma itu menjadikan kota itu sebagai kotanya orang-orang Rum. Maka nyebutnya sebagai Roma. Nah, di sini ada artis yang mungkin pingin besar seperti bangsa Romawi, namanya Roma. Nah, karena nyanyi dia jadi Roma Irama. Jadi bos sekalian, ini saja saya kira penjelasan awal ya sebagai prolog ini. Jadi kita belum lanjut panjang ya, mengungkap mudah-mudahan ada banyak manfaat dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada bahasan berikutnya. Tapi nggak apa-apa kali Ustaz, kalau kita ngasih dua penanya. Boleh, silakan. Dua penanya boleh, silakan kepada Bapak Ibu di forum ngaji peradaban Zoom, via Zoom ini. Kami persilakan dua penanya karena waktu kita terbatas sampai jam 5 ya. Tinggal 1 menit lagi. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan kupas lebih dalam dan lebih detail lagi terkait dengan hal-hal yang tadi sudah dibahas oleh Ustadz Bambang Halilintar sebagai narasumber kita. Silakan dua penanya, Bapak Ibu, melalui room chat bisa via Zoom. Bisa ngomong langsung bagi yang di Zoom. Di Zoom bisa unmute saja dan sampaikan nama dan dari mana, silakan langsung pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Dua penanya silakan. Atau dari live Facebook streaming di Facebook. Boleh kalau mau bertanya silakan Ustadz Ahmad Arifin. Pak Daris masih nyala. Atau yang dari live YouTube di channel Manusia Peradaban. Silakan jika ingin bertanya, dua penanya saja. Yang di sini juga boleh. Yang di sini juga boleh. Pak Daris. Atau Pak Hermanto, Pak Agus, Pak yang lain. Ya, intinya sambil menunggu penanya, intinya banyak hal sebenarnya saja yang menarik dari Turki, banyak hal yang sebenarnya sangat-sangat misteri gitu ya, untuk bisa dikupas, diangkat lebih jauh lagi tentang tema-tema Turki gitu ya. Ya, jadi ada satu yang sebetulnya belum saya sampaikan di sini terkait dengan negeri kita tercinta Indonesia. Nyambung sebenarnya. Nyambung sekali. Nyambung sekali ya. Jadi kita kenal
satu episode sejarah bangsa yang bernama Wali Songo. Ya, menurut data sejarahnya Wali Songo itu utusan tim dakwah Palestina yang dikirimkan oleh Kesultanan Turki Utsmani waktu itu di era zamannya Sultan Çelebi Mehmet. Sultan Çelebi Mehmet itu kalau urutan dari Sultan Utsman yang pertama itu urutan kelima. Oh, kelima. Berarti nggak jauh ya jaraknya ya? Nggak jauh dari Sultan Çelebi. 5 generasi maksudnya. 5 generasi. Generasi kelima maksudnya. Nah, Sultan Çelebi Mehmet ini kakeknya Muhammad Al-Fatih. Kakek langsung. Kakek langsung. Jadi Sultan Çelebi Mehmet punya anak. Ya, punya anak kemudian menjadi Sultan Murad. Ya. Murad yang kedua kemudian punya anak namanya Muhammad Al-Fatih atau Mehmet II. Ya. Jadi Çelebi Mehmet punya anak. Ini Mbak Harisun nanti mau nanya. Çelebi Mehmet punya anak Sultan Murad, kemudian Sultan Murad punya anak namanya Muhammad Al-Fatih. Nah, di era Sultan Çelebi Mehmet inilah ekspedisi Wali Songo itu dikirimkan untuk berdakwah di tanah Nusantara. Gitu. Oke, silakan Pak Harisun. Muhammad Harisun yang sudah menyampaikan untuk pertanyaannya, silakan di unmute saja Pak. Ya, silakan Pak Harisun. Ini sudah kedengeran belum Pak? Belum ya? oke, sudah terdengar. Sudah kedengaran ya? Enggak, ini terima kasih kesempatan. Ini ada statement bahwa terkait dengan kejadian yang proses mengenai terjadinya kiamat. Tadi ada beberapa hadis yang diungkapkan menyerangkan daerah Turki. Ini kalau boleh diinformasikan, ini kan kalau hadis itu ada kategorinya ya Pak ya. Iya. Ataupun hasan ataupun mungkin sahih, biar mungkin kali nanti kalau misalnya saya juga melakukan sharing ke tempat lain juga, jadi nanti informasinya saya bisa mengungkapkan bahwa ini adalah hadisnya kategorinya adalah sahih atau lemah ya, karena saya sendiri terus terang baru dengar nih kalau yang terkait dengan kejadian kiamat ini Rasulullah menyebutkan negara Turki, negeri Turki. Ngomong Pak, silakan. Hadisnya sahih Mbak. Hadisnya sahih. Memang hari ini saya tidak munculkan teks detailnya, rujukannya kemana dan lain-lain. Tapi hadis ini muktabar, artinya sangat masyhur di kalangan ahli hadis tentang akhir zaman. Cuman memang jarang diangkat. Kita itu kalau bahas tentang akhir zaman kan biasanya fokusnya itu kepada tanda-tanda kiamat yang besar, dan biasanya kita lebih tertarik bahas tentang Imam Mahdi, bahas Dajjal. Ya, atau ada lagi muncul Ya'juj Ma'juj. Ya. Yang menarik sekali termasuk Ya'juj Ma'juj itu kalau dari kaitan dengan masalah bangsa itu juga bagian dari bangsa Turki itu. Ya, secara ras ya, kalau cerita bangsa itu kan bicaranya ras, bicara nasab itu. Yang jadi pertanyaan, ya, jadi tadi sudah sempat saya sampaikan tentang kayak bangsa Jawa atau suku Jawa itu ada Sunda, ya, ada Jawa itu sendiri, ada Madura dan seterusnya. Sama di kisah tentang bangsa Turki ini juga macam-macam. Ya, makanya nanti pada satu episode kita akan lihat tentang garis nasab dan garis keturunan yang kemudian melahirkan bangsa Turki. Ya. Tapi yang jelas kalau kaitannya dengan hadis itu hadis sahih. Hadisnya sahih. Saya kalau hadisnya tidak jelas juntrungnya nggak berani menyampaikan itu. Ya, dan ini sebetulnya hadis yang muktabar, hadis yang sangat dikenal di kalangan para ahli hadis. Cuman memang di pembahasan tentang akhir zaman kita tidak banyak disuguhkan tentang hal-hal ini kaitannya dengan soal Turki ini. Ya. Kemudian orang lebih mengenal misalkan nanti kalian akan memerangi bangsa yang bangsa yang hidungnya pesek, kemudian
apalagi tadi matanya sipit, padahal di hadis itu disebutkan dengan jelas bahwa kalian akan memerangi bangsa Turki yang ciri-cirinya tadi hidungnya pesek, kemudian matanya sipit, ya, kemudian wajahnya kayak perisai rata, itu saking peseknya barangkali ya. Ini yang saya sebut kayak kontradiksi, loh kok Turki sipit dan pesek, padahal yang kita kenal Turki sekarang kok tidak begitu. Karena memang bangsa Turki yang sekarang tinggal di Turki itu sudah bangsa Turki atau suku bangsa Turki yang sudah apa istilahnya? Bercampur. Iya, bercampur dengan bangsa Eropa, nikah dengan orang-orang sekitarnya, orang-orang Kaukasian, orang-orang Arab sebagiannya sudah bercampur-campur dan melahirkan bangsa Turki yang seperti sekarang. Ya, sehingga kelihatannya beda. Tapi kalau kita mau berkali-kali ke Turki, kita jadi akan paham bahwa memang ada orang-orang Turki yang memang masih memperlihatkan kesipitannya. Ya. Kalau kita ke arah Turki bagian timur, kalau Istanbul itu kan perbatasan dengan Eropa, jadi banyak kayak Eropanya. Tapi kalau kita ke Turki bagian timur, Ankara ke timur lagi, ke wilayah Kapadokia, apalagi ke arah Adiyaman dan seterusnya, sampai ke yang perbatasan ke timur itu, maka kelihatan sekali bahwa orang-orang Turki itu memang kelihatan agak sipit. Jadi gitu. Nah, ini terkait juga dengan sebetulnya kenapa ini menjawab sedikit tentang satu tema. Kenapa kok kemudian orang-orang Turki bisa sampai ke Anatolia misalkan? Atau kalau kemudian kita kenal ada Kesultanan Turki Utsmani, sejak kapan itu ada Turki Utsmani? Karena dulu ketika zaman Abbasiyah, orang-orang Turki itu lebih dikenal sebagai Bani Seljuk atau keturunan dari Seljuk, pendiri Kesultanan Seljuk. Ya, jadi ada Kesultanan Islam yang sangat luas sekali di zaman Bani Abbasiyah. Kekuasaan Bani Abbasiyah sudah mulai lemah sebenarnya, tapi kemudian diperkuat oleh orang-orang Turki. Nah, orang Turki ini terkenal tidak memberontak kepada pimpinannya. Jadi mereka tetap setia dengan Bani Abbasiyah. Tapi kalau bicara tentang Bani Abbasiyah di era-era abad 12-13, maka sebetulnya yang lebih berkuasa orang-orang Turki yang kita sebut sebagai Seljuk. Ya, ada yang bilang Seljuk, ada yang Seljuk. Ya, tulisannya Seljuk, tapi orang-orang bacanya Seljuk. Ya. Nah, Seljuk itu adanya di wilayah Anatolia yang sekarang. Jadi Seljuk punya dua ibu kota. Kalau lagi musim dingin, dia beribu kota di daerah yang sekarang namanya Aydin. Ada Aydin, ada distrik Seljuk namanya. Kotanya namanya kota Kusadasi. Ya, Kusadasi itu ada di wilayah Laut Mediterania, ya, di Laut Aegean. Nah, kalau lagi musim panas, dia beribu kota di daerah Konya namanya, kota Konya. Nah, itu ada Turki di bagian timur. Ya. Jadi dulu Seljuk, tapi setelah ditaklukkan oleh Mongolia, Seljuk pun ikut hancur. Maka sejak itu ada kekosongan. Nah, Seljuk ketika menghadapi gempuran dari pasukan salib dari Eropa, kemudian minta bantuan kepada kekhalifahan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah tahu bahwa yang bisa mengalahkan, menaklukkan orang Eropa yang lagi kuat-kuatnya itu ya orang-orang Turki, maka dikirimlah pasukan besar dari Turki. Turki dimaksud ini adalah dari Turkmenistan. Dari Turkmenistan datanglah yang namanya dirilis atau yang dikenal sebagai Ertugrul. Jadi dia seorang yang sangat hebat. Ertugrul datang kemudian membantu Seljuk ya, atas permintaan Bani Abbasiyah, dan kemudian bisa mengalahkan pasukan salib waktu itu ya, yang dimobilisasi oleh Paus Urbanus waktu itu, Urbanus II. Nah, setelah berhasil menaklukkan, pertama peperangan ada di mana namanya Ankara. Dulu namanya bukan Ankara. Dulu pegunungan itu namanya Pegunungan Angkora. Makanya ada kucing namanya kucing Angkora atau kucing Anggora dan seterusnya. Ya. Ini kalau ke Turki kucingnya keren-keren. Kucingnya aja keren apalagi orangnya. Ya. Ini sekedar bercerita soal bangsa Turki ya.
Kemudian setelah mengalahkan di daerah Ankara, kemudian ke Konya, ke arah barat lagi sampai di Bursa. Kenapa harus menaklukkan Bursa? Karena antara Seljuk sampai ke Konstantinopel, Bizantium, itu di tengah-tengahnya Bursa. Nah, yang belum pernah ke sana dibayangin aja ya. Di tengah-tengahnya Bursa. Jadi orang-orang Seljuk ingin agar kalau Bursa bisa ditaklukkan, maka dia punya benteng. Ya, punya benteng dari serangan pasukan salib. Jadi begitu Bursa ditaklukkan, maka kemudian Bursa diberikan oleh Kesultanan Seljuk kepada Ertugrul. Kalau di kita istilahnya tanah perdikan. Ini mirip kisah ketika kemudian Ki Ageng Pemanahan berhasil mengalahkan Aryo Penangsang. Ya, dalam peperangan di Jawa waktu itu antara Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir melawan Aryo Penangsang. Ini terah Raden Patah. Ya. Setelah ditaklukkan, dikalahkan Aryo Penangsang, kemudian diberi hadiah. Ki Ageng Pemanahan mendapatkan tanah Jogja. Hadiah. Ini tanah perdikan namanya. Ya, tanah yang diberikan otonomi untuk mengelola. Nah, Ertugrul dapat tanah perdikan di Seljuk, di Bursa. Di Bursa. Tapi ketika kemudian ditaklukkan oleh Mongol, maka Seljuk sudah bubar. Seljuk bubar dan Bursa dikuasai oleh Ertugrul. Karena induknya sudah bubar, maka dia mendirikan ya daerah otonomi sendiri di Bursa. Setelah Ertugrul meninggal, maka kemudian diteruskan oleh anaknya. Anaknya namanya Utsman bin Ertugrul. Inilah yang mendirikan Kesultanan Utsmani ya pada waktu itu. Nah, sehingga dari sini sebetulnya sudah mulai terungkap sedikit siapa bangsa Turki. Memang asalnya dari daerah timur. Daerah timur yang berbatasan dengan Uighur, dekat dengan Cina dan lain-lain, sehingga memang aslinya memang agak sipit. Aslinya agak sipit ya. Mirip-mirip orang Mongolia lah. Mirip-mirip orang Mongolia. Ya, tapi kemudian setelah bermigrasi, kemudian beranak pinak, kemudian mulai ada perubahan-perubahan. Makin menarik. Jadi setelah penaklukan Konstantinopel itulah kemudian Turki mulai banyak menikahi orang Eropa dan lain-lain, dan kemudian sampai sekarang menjadi berbeda pasnya. Tapi masih ada orang-orang Turki yang memang parasnya masih asli gaya orang Turki, masih ada sampai sekarang. Ada, ya? Dan itu ada di bagian Turki bagian timur. Nah, ini sekali lagi hadis itu sahih. Nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan ungkap ya lebih jauh tentang hadis ini. Tapi memang itu yang menjadi menariknya adalah terus sebetulnya yang dimaksud bangsa Turki itu bangsa Turki yang mana? Iya. Ada yang nyebut, oh berarti Cina dong. Oh pantesan sekarang Cina mulai macam-macam, kayaknya ini musuh akhir zaman. Apakah betul Cina? Ya itu yang nanti akan kita bahas. Asik. Atau bangsa Mongolia misalkan. Tapi dalam sejarahnya bangsa Mongolia sekarang sudah nggak kuat lagi. Ya kan, bangsa Mongolia ini bedanya Mongolia dengan orang Eropa. Orang Eropa ketika menaklukkan Andalusia, bukunya dipelajari. Makanya ada orang-orang seperti Leonardo da Vinci dan lain-lain. Galileo Galilei yang mempelajari buku itu orang Mongolia begitu menaklukkan Baghdad, bukunya diceburin ke laut, dibakar, tidak dibaca. Makanya Mongolia tidak menjadi apa-apa sekarang. Sampai sekarang. Eropa maju, berkembang. Mongolia tidak berkembang sampai sekarang. Oke, pemirsa. Kebetulan Mongolia saya pernah ke sana, jadi tahulah bagaimana orang Mongol gitu. Ada salah satu yang di Indonesia jadi stand up comedy si Mongol itu. Oke, begitu Pak Harisun tentang hadis ini. Insya Allah nanti kita bahas di next kajian ya. Ya. Karena itu memang ada pertanggungjawaban syariatnya dan harus ada pertanggungjawaban ilmiahnya terkait dengan hadis ini. Ya. Baik, Pak. Peserta ngaji peradaban Turki, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Ini sebenarnya sudah lewat, tetapi karena memang pembahasan cukup menarik, ya kita berpikir juga nih, kayaknya asik juga kalau kita rutinkan. Bagaimana? Setuju nggak kalau kita rutinkan? Saya ingin dengar suara para audiens, para peserta nih. Setuju nggak kalau kita ulang lagi pembahasan lebih lanjut?
Setuju ya? Harus rutin lah. Rutin ya, insyaallah. Kan baru pintunya doang. Ini baru buka pintu. Baru pintunya doang. Yang menarik tadi, akhirnya kita tahu juga secara singkat tadi Bang Turki Usmani itu asal muasalnya dari mana? Ternyata dari si Usman, anaknya El Tugrul. Jadi jangan ada yang berpikir lagi ya buat teman-teman Usman bin Affan. Bukan Usman bin Affan. Jadi ada yang berpikir, oh Turki Usman itu cikal bakalnya dari Usman bin Affan. Ya itu karena belum ngaji peradaban. Kalau udah ikut ngaji peradaban jadi tahu. Oke. Baik, sampai kita di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih buat seluruh peserta yang telah hadir di forum Zoom ini. Tetap stay tune, nanti di kesempatan berikutnya di session 2 yang kita kira-kira akan bahas lebih dalam tentang apa nih Ustaz? Di sesi 2. Yang pertama kita bicara nasab lah. Nasab, oke, kita akan bicara tentang nasab. Biar runut nanti. Runut, nasabnya bagaimana sampai lahirnya yang namanya bangsa Turki itu bagaimana? Bagaimana supaya sampai lahirnya bangsa Turki itu akan kita bahas. Berarti masih awal nih pertemuan berikutnya. Tetap stay di forum Zoom meeting kami. Nanti kita akan sampaikan melalui admin kami untuk link berikutnya dan untuk sesi berikutnya kita akan sampaikan. Tunggu saja kabar baiknya insyaallah. Dan buat yang lain silakan sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang belum bergabung di dalam forum ini, sampaikan bahwa kita ada namanya ngaji peradaban Turki, membahas Turki lebih dalam, dikupas secara mendalam ya, tentang sejarahnya, tentang nasabnya dan lain sebagainya, sampai tentang nubuah Rasul di akhir zaman. Bagaimana kita akan kupas lebih lanjut begitu. Saya ingatkan juga di kesempatan kali ini untuk jangan lupa untuk subscribe channel Manusia Peradaban dan Oke Wisata dan Pesantren Entrepreneur. Juga kami sampaikan untuk jangan lupa di like and share channel YouTube-nya, di like, di follow juga Twitternya, di follow juga Instagramnya ya, dan Facebooknya di add. Itu saja, karena nanti informasi-informasi lebih lanjut akan kami sampaikan di sosial media kami, yang kami sampaikan di kesempatan yang berikutnya. Insyaallah. Itu saja mungkin Ustaz. Jazakallah atas kesempatannya pada sore hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Hermanto Madilis, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dalam memandu acara ini. Terima kasih. Afwan wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafartu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.